Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Happy Agisti, saya dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral fungsi aljabar. Langsung saja ke materinya. Apa itu integral? Sedikit flashback, waktu aku SMA, aku dulu suka sama matematika, apalagi materi integral. Rasanya menghadapi soal integral itu nagih, menantang, dan puas kalau berhasil nemuin hasilnya. Namun, bukannya sekarang aku udah gak suka, mungkin karena aku udah gak bersentuhan sama materi integral sejak lulus SMA. Aku jadi lupa sama kenangan-kenangan manis ketika belajar integral, termasuk ilmunya. Oke, kita mulai dari pengertian integral. Sebelum mempelajari sesuatu, kamu harus tahu apa sesuatu itu. Ibaratnya, sebelum kamu jadian sama dia, kamu mesti tahu dulu seluk-beluk dia. Kayak gimana biar gak salah pilih. Oke, jadi apa itu integral? Kalkulus sebagai cabang ilmu matematika mencakup beberapa konsep seperti limit, turunan, dan integral. Ketiga konsep perhitungan itu saling nyambung satu sama lain. Kamu pasti tahu turunan, kan? Nah, integral adalah kebalikan dari proses turunan yang disebut anti turunan. Misalnya, kalau ada sebuah fungsi f(x) diturunkan maka menjadi f aksen x. Nah, integral kan kebalikannya, turunan jadi f aksen x dibalik lagi, maka hasilnya menjadi fx. Oke, lanjut ke jenis-jenis integral. Ada dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Ibaratnya si A yang ngasih kepastian ke kamu dan si B yang suka datang dan pergi sesuka hati. Mereka pasti punya sifat dan cara PDKT yang beda ke kamu. Begitu juga dengan integral tentu dan integral tak tentu. Macam-macam integral ini punya sifat dan rumusnya sendiri. Oke, integral tak tentu adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama kayak fungsi aslinya. Integral tertentu nggak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Nilai yang nggak jelas ini dilambangkan dengan konstanta C. Sedangkan lambang integral tak tentu nggak punya batas atas dan batas bawah karena nggak terbatas. Bisa kita lihat rumusnya pada gambar tersebut. Itu merupakan rumus dari integral tak tentu. Baik, langsung ke jenis kedua, yaitu integral tentu. Kalau tadi integral tertentu belum punya nilai yang pasti, integral tentu kebalikannya. Integral tentu adalah integral yang udah punya nilai awal dan akhir. Punya batas yang jelas, gak kayak integral tertentu. Integral tentu punya batas atas dan batas bawah yang lambang integralnya AB. Nah, B merupakan batas atas variabel integrasi. Nah, dan A ini merupakan batas bawahnya. Oke, lanjut ke contoh soal. Di sini ada cara menentukan integral fungsi aljabar. Diberikan sebuah soal di mana tentukan hasil dari integral x pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 dx. Lanjut. Kita masukkan terlebih dahulu soalnya. Integral x pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 dx. Maka sama dengan 1/3 tambah 1 x 3 ditambah 1. Nah, 1 ini dari mana? Nah, pertanyaannya ini. 1 dari mana? Nah, 1 ini diambil dari variabel x. Karena variabel x yang tidak mempunyai nilai itu memiliki nilai 1.
per 3 ditambah 1. Nah, 3 ini dari mana? Nah, 3 ini dari pangkat X pangkat 3. Nah, yang berarti 3 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Ya, emang dari rumusnya seperti itu. Jadi harus ditambah 1. Gitu. Untuk pangkatnya itu 3 ditambah 1 juga sama. Min 6 per 2 ditambah 1. Sama seperti penjelasan pada variabel X ya. Pangkat X pangkat 2 ditambah 1 plus 4 per 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1. Nah, kenapa ini 1 sedangkan di sini tidak mempunyai pangkat? Karena ketika variabel atau konstanta yang tidak memiliki pangkat itu sebenarnya memiliki pangkat yang bernilai 1 plus 5X plus C. Lanjut ke turunan kedua. Integral X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 4X plus 5 dx sama dengan kita jumlahkan. Jadi di sini 1 per 4 X pangkat 4. Karena 3 ditambah 1 itu 4. Yang pangkatnya juga sama, jadi 4. Kita jumlahkan semuanya. Jadi 1 per 4 X pangkat 4 min 6 per 3 X pangkat 3 ditambah 4 per 2 X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Lanjut ke turunannya, kita turunkan terlebih dahulu soal tersebut. Integral X pangkat 3 min 2X pangkat 2. 2 plus X plus 5 dx. Sama dengan 1 per 4 X pangkat 4, karena itu tidak bisa dijumlah, min 2X pangkat 3. Nah, kenapa ini jadi 2X pangkat 3? Karena 6 dibagi 3 itu 2. Plus 4 per 2 X pangkat 2. Nah, 4 dibagi 2 itu kan 2. Jadi 2X pangkat 2. Plus 5X plus C. Jadi, integral dari X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 4X plus 5 dx yaitu hasilnya 1 per 4 X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 5X plus C. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih tahap belajar atau ya masih tahap belajar. Terima kasih yang udah menonton video dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.